Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Untuk kembali saya membagikan tanya jawab program sekolah penggerak. Ini bagian ke-28. Masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum prototip, masalah pembelajaran muatan lokal, keterampilan, dan buku untuk sekolah luar biasa. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya? Mari kita lihat apa yang ada di website Sekolah Penggerak, di mana di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Jadi kita akan coba bahas nomor 189 sampai dengan 195. Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya ini 189. Bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih diberikan kewenangan kepada daerah? Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal tersebut di dalam struktur kurikulum? Apa yang berubah dari kurikulum 2013 untuk pendidikan khusus? Apakah pendidikan khusus juga menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan pendidikan reguler? Bagaimana penyediaan buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus? Kemudian apakah untuk peserta didik di SLB juga harus menerapkan proyek pelajar Pancasila? 195. Apakah anak akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran? Nah, kita coba lihat jawabannya. Sekali lagi nomor 189 sampai 195. Ini jawabannya. Bagaimana dengan muatan lokal? Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan mata pelajaran muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah secara fleksibel. Dapat mengelola tambahan itu dapat dikelola dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal. Bisa dalam mata pelajaran, bisa juga dalam mata pelajaran tersendiri, atau bisa juga menambahkan pada mata pelajaran yang sudah ada. Diberikan kewenangan kepada sekolah atau daerah untuk bagaimana menyusun dan menerapkan di satuan pendidikan dan atau di daerah masing-masing. Kemudian di mana posisi mata pelajaran muatan lokal tersebut dalam struktur kurikulum? Nih, jawabannya cukup panjang. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 pilihan cara berikut. Nah, ini tadi yang sudah saya sebut tadi ya. Pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Nah, ini jadi bisa tadi ya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian mengendalikannya ke dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, muatan tentang batik yang bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran seni rupa. Muatan sejarah lokal suatu daerah bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS dan sebagainya. Ini yang A, itu yang pertama.
B. Bisa mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek memperkuat profil pelajar Pancasila. Yaitu satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek untuk memperkuat profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, proyek terkait dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal. Proyek dengan tema perubahan iklim dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut dan sebagainya. Yang ketiga atau bagian C, mata pelajaran khusus. Jadi muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Artinya satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri di masing-masing sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Ya. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. Nah, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, tadi sudah ya, diulang ini, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, ini ya 2 jam pelajaran per minggu. Tapi satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, ini diulang ini ya. Jadi supaya tidak terulang, jadi saya ulangi. Untuk muatan lokal itu ada 3 pilihan. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal tadi ke mata pelajaran lain. Yang kedua, diintegrasikan dalam bentuk proyek ya, penguatan pelajar Pancasila. Yang ketiga, bisa menambah mata pelajaran dalam bentuk mata pelajaran sendiri, sehingga nanti menyusun capaian pembelajaran sendiri dengan catatan maksimum itu 2 jam pelajaran per minggu muatan lokal tersebut. Jadi kalau bisa saja nanti antar kelas itu muatan lokalnya bisa berbeda, karena ada batasan maksimum 2 jam per minggu. Mungkin kalau di SMP misalnya kelas 7 muatan lokalnya berbeda dengan kelas 8, berbeda dengan kelas 9, itu tidak jadi masalah. Nah, itu. Kemudian nomor 191, apa yang berubah dari kurikulum 2013 untuk pendidikan khusus. Jadi penggunaan capaian pembelajaran yang setara dengan KIKD pada kurikulum 2013. Kompetensi pada kelas 1 kurikulum 2013 pendidikan khusus sama dengan kelas 1 di sekolah umum atau usia kronologis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pijakan awal untuk kelas 1 SDLB, sekolah dasar luar biasa, dengan usia mental kurang lebih itu 6 sampai 8 tahun, pada kurikulum 2013 KIKD disusun untuk perketunaan. Untuk pembelajaran paradigma baru,
hanya menggunakan satu CP untuk satu capaian pembelajaran untuk semua ketunaan. Jadi ini perbedaannya. Ya. Jadi kalau kurikulum 2013 itu KIKD disusun untuk setiap ketunaan berbeda. Nah, untuk kurikulum paradigma baru itu hanya menggunakan satu capaian pembelajaran untuk semua ketunaan yang berbeda. Ini sama. CP-nya sama meskipun ketunaannya berbeda. Nomor 192. Apakah pendidikan khusus juga menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan pendidikan reguler yang pembelajaran yang tidak khusus, ya? Seperti di SDLB apakah sama dengan SD biasa, SMPLB sama dengan SMP yang SMP tidak luar biasa, demikian juga SMA. Ini jawabannya. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat berdasarkan capaian pembelajaran reguler yang telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sifat capaian pembelajaran pun fleksibel karena dibuat secara global dan berlaku untuk semua ketunaan dengan patokan kondisi anak penghambat intelektual. Karena jika tidak memiliki kekuatan intelektual, dapat menggunakan capaian pembelajaran di sekolah reguler. Jelas ya? Bagaimana penyediaan buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus? Buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga cukup satu buku. Artinya untuk guru dan untuk satu buku untuk satu buku guru dan satu buku untuk siswa, yaitu buku siswa dengan menyesuaikan masing-masing kondisi peserta didik. Di dalamnya ada informasi penyesuaian perketunaan itu terdapat di buku guru. Jadi buku guru di dalamnya sudah ada petunjuk penyesuaian perketunaan. 194. Apakah untuk peserta didik di sekolah luar biasa atau SLB juga harus menerapkan proyek pelajar Pancasila? Jawabannya ya, itu gampangannya singkatnya. Jadi ABK pun menerapkan proyek pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang tidak berbeda dengan sekolah reguler. Hanya kedalaman materi dan aktivitasnya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi tetap melaksanakan sama dengan di sekolah reguler, hanya nanti kedalaman materinya dan aktivitasnya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. 195. Apakah anak akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran? Jawabannya, anak tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran. Penetapan fase berdasarkan hasil penilaian. Seorang anak mungkin berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Penyesuaian dimungkinkan pada fase yang berbeda dari capaian pembelajaran setiap mapel. Jadi anak tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran. Nah, kiranya itu tanya jawab
program sekolah penggerak sudah kita baca dan kita bahas nomor 189 sampai 185. Untuk nomor 196 dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas pada bagian ke-29 dan seterusnya. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan atau tanya jawab terkait dengan program sekolah penggerak ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bagian 29 dan seterusnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal itu, silakan boleh ditanyakan melalui komentar di bawah video atau ditanyakan langsung melalui website program sekolah penggerak. Akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.